Oke, setelah mendengar ceritamu, intinya kamu di interminate, posisi kamu tidak ada di Hong Kong. Iya, di Thailand. Oke, dan Sedangkan mereka membayar hak-hakmu. Mereka membayar hak-hakmu. Mereka sudah membayar hak-hakmu. Aku masih dikasih apa-apa. Aku udah ngomong sama agenku, suruh prosesin aku biar aku dapat salon gitu kan. Kan mereka kan bilangnya mau kasih long service kan. Kok tiba-tiba mereka interminate aku tanpa alasan yang jelas. Aku kan tanya, alasannya kenapa aku bisa di interminate kayak gitu loh. Katanya kata si Cece Filipina kan masih di grup tuh. Aku kan udah dihapus dari grup. Katanya dia ambil Cece lagi kayak gitu. Suruh ganti posisi kamu. Kan aku kan kaget kenapa nggak ngomong dari dulu kayak gitu. Dulu maksa-maksa aku suruh tanda tangan kontrak. Yang ketiga, kenapa sekarang dia buang aku begitu saja gitu loh, Ceh. Oke, sebentar. Kamu kerja di situ berapa tahun? 5 tahun 2 bulan. 5 tahun 2 bulan. Oke. 5 tahun 2 bulan dan kamu dikeluarkan tanpa dikasih uang gajimu, dikasih nggak? Enggak, aku nggak bawa uang sepeser pun, Ceh. Aku nggak bawa uang. Aku 3 hari di airport loh. Baru kemarin pagi aku nyampe Yogyakarta. Oke, dari mana kamu tahu kalau kamu di interminate? Dia yang ngomong, kamu besok aku interminate, I don't care, pokoknya fuck you, katanya gitu bilangnya. Hah? Terus aku ngomong alasannya apa gitu kan, tapi kan aku udah diblokir. Alasannya cuma itu, katanya kemarin itu tanggal 22 aku nggak mau masak, tapi aku masak, Cek. Ada itunya loh. Ada saksinya, Cece Filipina juga. Bukan yuk, nggak ada masalah tentang itu. Tapi kalau kamu di interminate majikan, harusnya ada peraturan di mana kamu harus mendapatkan uang gaji kamu, uang interminitan kamu. Jadi bukan dari Thailand di kayak gituin. Paham nggak? Jadi kamu harus menuntut hak kamu. Kamu tetap harus menuntut hak kamu. Dan sekarang kamu posisinya di Indonesia, benar nggak? Iya benar. Oke. Udah di Indonesia aku langsung. Oke. Masalah tuntutan gaji itu kamu bisa menuntut ke KJRI, tak kasih nomornya KJRI langsung. Jadi kamu tanyakan sama staf KJRI, karena kamu dipulangkan tanpa mengut uang sama sekali. Ini kelanjutannya seperti apa? Setidaknya ntar kamu balik Hong Kong di sini, ntar tak bantu ke labor menuntut majikanmu di mana kamu dipaksa dikeluarkan dari rumah majikan, posisi kamu keluar negeri. Jadi kamu ceritakan sama KJRI bahwa kamu tanggal berapa ke Thailand, tanggal berapa ke Bali, semuanya kamu jelaskan dan tiba-tiba kamu di interminate. Ngerti nggak? Karena seperti peraturan bahwa kamu tidak boleh di interminate di luar negeri dong. Kalau kamu mau di interminate, balikin ke Hong Kong. Paham nggak? Harusnya kamu dibawa ke Hong Kong. Jadi kamu di sana loh, Ce. Sampai teriak-teriak. Iya. Aku ada SMS-nya loh, tapi kan aku diblokir. Aku nggak tahu harus aku ngomong apa, aku harus menjelaskan seperti apa, kayak gitu loh. Sedangkan aku udah diblokir. Sedangkan waktu itu aku langsung dibeliin tiket, aku langsung ke airport loh. Ya, makanya aku harus langsung keluar dari hotel. Makanya dari itu ceritakan sama KJRI. Takutnya ntar terjadi fitnah kamu yang kabur dari Thailand dan tidak ikut majikan balik lagi ke Hong Kong. Itu bisa terjadi. Paham? Kan aku ada SMS-nya, Ceh. Aku ada buktinya. Ngerti. It's okay. Aku ada buktinya semuanya. Ngerti. Maka dari itu kita berhati-hati sayang, karena kita tidak tahu. Paham nggak maksudnya? Kalau kamu bilang ada bukti, jangan kayak gitu. Kita nggak boleh gerusa-gerusu. Intinya kita harus mencoba yang terbaik. Jadi terorganisasi apa yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah secepatnya komplain ke KJRI Indonesia dengan data-data yang ada. Kirimin paspormu, KTP-mu, kontrak kerjamu. Jadi diperlihatkan di situ, fotoin di WhatsApp-nya KJRI. Itu yang pertama. Yang kedua, komplain apa yang kamu ingin komplainkan biar KJRI mencari agenmu. Paham nggak maksudku? Setelah itu bagaimana pembayarannya? Kamu harus minta pembayarannya. Paham nggak maksudku? Karena ini adalah pemecatan secara sepihak dan kamu berhak mendapatkan uang gaji kamu, uang interminate kamu, dan cuti tahunan plus uang perjalanan. Paham? Iya, Cek. Paham. Kasih nomornya KJRI sekarang. Kenapa sih? Mau minta solusinya gimana? Aku cara ngomong sama orang tua aku. Aku masih sama suamiku.
Maksudnya ngomong sama orang tuamu gimana? Aku maksudnya kan aku takut loh, mereka shock gitu loh. Kan aku pulang nggak ada yang tahu. Aku kan telepon pagi itu, aku telepon suamiku, kan aku ngomong, katanya aku tiba-tiba dipecat gitu kan. Nah, terus aku ngomong sama suamiku, kamu masih mau nerima aku nggak? Aku pulang nggak bawa uang. Terus aku kan juga kaget juga kan, pagi-pagi buka HP terus tiba-tiba aku kan dipecat. Terus aku tanpa persiapan apapun loh, Cek. Waktu itu aku capek banget. Aku nggak ada istirahat sama sekali lah. Pokoknya Cece Filipina juga seperti itu. Katanya Cece Filipina jangan takut nanti aku pulang Indo, aku pulang Hong Kong, aku bakal break kontrak. Dia bilang kayak gitu. Soalnya Urusan Filipina itu urusan mereka, kita tidak tahu. Intinya kamu lanjutkan aja yang punyamu saja. Saya tidak akan ngurusin yang anak Filipina. Intinya kamu minta bantuan aku ngomong sama orang tuamu seperti apa yang kamu mau. Apa yang kamu mau? Gimana biar orang tua aku itu understand loh apa yang terjadi sama aku. Oke. Karena mungkin ada salah paham di mana kamu tidak tahu bahwa kamu akan dipecat, tapi sekarang ada orang yang membantu kamu untuk ngurusin gaji kamu. Jadi kamu ngomong seperti itu aja sama ibumu. Paham nggak? Nah, jadi kamu ngomong sama ibumu, kalau ibumu nggak percaya suruh telepon aku loh. Paham nggak maksudku? Ntar aku bantu jelasin. Apa? Jadi sekarang tak kasih nomornya KJRI, kamu hubungi KJRI ya. Nah. Terus aku masih bisa kerja di Hong Kong lagi nggak ya, Ceh? Selagi kamu tidak ada masalah, kamu bisa dong. Selagi kamu tidak ada catatan kriminal, balik ke Hong Kong bukan masalah yang besar. Bisa balik kapanpun kamu mau, sayang. Oke. Soalnya aku masih punya tanggungan. Oke. Jadi tak kasih nomornya KJRI. Sekarang coba kamu hubungi KJRI. Ya, sekarang ya sayang ya. Ada yang lain lagi? Ya. Jadi kamu bilang saja sama KJRI cerita yang tadi ya. Oke. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Saat ini itu, Cek, aku bingung mau ngomong apa. Aku sampai nggak enak badan, sampai mau ngomong apa, mau ngelakuin apa di rumah. Ya, dinikmatin dulu, namanya orang masih barusan pulang, ya udah dinikmatin dulu, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Iya kan? Ya dinikmatin, mau tidak mau terima atau tidak terima, namanya orang apes kan tidak ada dalam kalender, Mas sayang. Ya jangan mikir yang aneh-aneh dong. Paham nggak maksud saya? Yes. Dijalanin aja. Dari Miss Yuni aja sih. Jadi kamu ngomong sama ibumu, ntar Miss Yuni mau bantu untuk ambil uang gajian gitu aja loh. Kan bukan kemauanmu sayang. Bener nggak? Yes. Jadi kamu buktikan sama aku kirimin nomor KJRI sekarang, kamu hubungi KJRI dan sebagai bukti sama ibumu. Oke. Nomornya sudah tak kasih ke kamu ya, kamu kirimin sekarang. Itu nomornya KJRI. Apa? Kalau kamu nggak bisa WhatsApp, tambahi plus 852. Terima kasih sayang. Ntar kamu update lagi ya. Kalau kamu tidak bisa gimana kamu hubungi aku lagi. Oke? Oke. Terima kasih sayang. Bye-bye. Oke, ini kasus pertama bagi saya. Waktu liburan dipulangkan sama majikan tanpa digaji, tanpa diberi apapun. Terus gimana ini? Tanggung jawab agennya ya apa ya? Tapi bukan salah agennya juga loh. Karena agen kan juga tidak tahu kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Otomatis bukan kesalahan agen mutlak. Karena mereka liburan ke Thailand dan pembantunya dibawa, pembantunya dipulangin. Sementara kan pembantunya nggak ada persiapan apapun. Otomatis kan Cecenya tidak ada persiapan apapun dong Mbak. Kalau kayak gitu kan sungguh tidak adil. Tapi karena itu saya selalu bilang bahwa apes tidak ada dalam kalender, jadi dimanapun bisa terjadi. Tapi saya berjanji kalau ini kasus tidak diungkapkan dan dia tidak mendapatkan gajinya, maka saya akan membantu Mbaknya untuk menghadapkan ke KJRI dan ini adalah majikan seperti ini harus dilaporkan ke labor karena kalau ini dibiarkan maka akan terjadi yang berikutnya. Jadi sekali lagi buat Mbak yang di luar sana kalau ada kasus terbaru, karena saya sendiri kemungkinan besar saya akan menanyakan pada labor juga. Karena bagi saya ini adalah sangat tidak adil buat kita para pekerja luar negeri di mana saat kita liburan dipecat tanpa memberikan notis, tanpa membawa baju, tanpa membawa apapun. Tiba-tiba dianterin ke bandara Bangkok,
pulang ke Jakarta. Kaget loh Mbak, sejujurnya kaget. Siapa yang nggak kaget dengan keadaan seperti ini? Sebentar ya, ada telepon masuk. Halo? Halo. Mbak tunggu saya 1 menit ya, sebentar ya. Waalaikumsalam, tunggu 1 menit ya, tunggu 1 menit, sebentar. Jadi berhati-hatilah karena apapun bisa terjadi dimanapun itu, waspadalah. Apa tidak ada dalam kalender, itu selalu pesan saya buat kalian semua. Jadi kalau ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan atau saya sedikit tidak mempedulikan kalian, karena sekali lagi job saya adalah di agent, jadi saya sedikit masih sibuk dengan pekerjaan saya sendiri. Ini adalah sampingan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.